Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah azza wa jalla bi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Hadhihi Akhlaquna, bab al-ihtiram, bab menghormati. Nah, kemarin sudah kita bahas beberapa poin. Yang pertama, orang yang paling berhak untuk dihormati dari kalangan manusia, yang pertama adalah orang yang paling memiliki ilmu, ulama, ahli ilmu. Yang kedua adalah orang-orang yang sedang mencari ilmu. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang yang menjadi pendahulu kebaikan, yang menjadi muassis, menjadi peletak batu pertama bagi sebuah kebaikan. Kemudian yang keberapa? Ketiga, keempat, itu adalah menghormati orang yang lebih tua. Ya, orang tua itu memang wajib dihormati secara umurnya. Kemudian berikutnya, wa min karamil mu'minina wa min karamil mu'mini ihtiramuhu liman sabaqa an ahsana ilaihi. Maka di antara kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada akhlak memuliakan orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Rasulullah SAW lam yansa, beliau tidak melupakan, li ba'dil musyrikina, kepada sebagian orang-orang musyrik, makana lahum min daurin fid dubbi anhu wa an da'watihi, kepada orang-orang musyrik yang pernah berbuat baik kepada Nabi secara pribadi maupun terhadap dakwah Nabi. Nabi tidak melupakan jasa-jasa mereka, sehingga banyak catatan sejarah kemudian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan balasan kepada mereka, ya, entah itu jaminan keamanan, entah itu berupa hadiah, itu yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang musyrik yang telah berjasa kepadanya. Karena memang ya di dalam fakta sejarah ternyata di antara orang-orang yang kemudian berjasa untuk dakwah Nabi SAW, memberikan kebaikan terhadap Nabi dan dakwah Nabi, ya bukan hanya muslimin saja. Ya bukti paling kuat siapa? Pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, itu orang musyrik. Maka itu menjadi menjadi pelindung dakwah Nabi SAW yang begitu kuat selama beberapa tahun, kan? Dari tahun pertama sampai tahun 10 tahun. Kemudian ketika Nabi SAW diboikot di Makkah selama 3 tahun itu kan dengan seluruh Bani Hashim. Di dalamnya ada orang-orang musyrik, termasuk pamannya sendiri sebagai pemimpin kaumnya. Gitu. Ya, maka Rasulullah SAW disebutkan, sebagaimana di sini dikatakan juga oleh penulis, lam yansa, Nabi tidak melupakan jasa-jasa mereka, kebaikan mereka. Hatta al-Arabu, bahkan orang Arab. Jadi ini di tengah-tengah rusaknya peradaban Arab jahiliyah, itu masih ada puing-puing kebaikan yang kemudian mereka pertahankan. Masih ada nilai-nilai kebaikan yang terdapat pada sebahagian diri mereka. Maka ini salah satu di antara contohnya. Ini diangkat kemudian oleh penulis. Hatta al-Arabu, bahkan orang Arab itu fi jahiliyatihim, di masa jahiliyah mereka, kan kalau secara akidah sudah rusak banget kan, secara ibadah sudah hancur-hancuran, tetapi secara nilai akhlak masih ada nilai kebaikan yang kemudian terdapat pada diri mereka.
kana minal ahlakil mahmudati ladaihim, itu masih memiliki beberapa akhlak mulia yang terdapat pada diri mereka, yaitu akhlak yang ini, al wafa'u wal ihtiramu liman ahsana ilaihim, yaitu mereka akan menjadi orang yang selalu berupaya ketika mendapatkan satu kebaikan, dia akan membalasnya kebaikan itu, dan kemudian akan sangat menghormati orang yang telah berbuat baik kepadanya. Itu perilaku akhlak yang harus diakui, kan kata ulama harus diakui di sini sebagai sebuah kebaikan yang perlu diambil oleh kita sebagai seorang mukmin. Harusnya kita lebih baik, gitu kan ya. Faqad ruwiya, ini contohnya. Ini contohnya, faqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan. Ini terjadi pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Maka sungguh telah diriwayatkan anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki minal musyrikina, dari kalangan musyrik, mislu Urwah bin Mas'udin, namanya Urwah bin Mas'ud. Namanya siapa? Urwah bin Mas'ud. Dia seorang musyrik. Dia berada di barisan musyrikin Quraisy yang kemudian menghadang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Hudaybiyah itu. Lama aghladha lahu Abu Bakrin. Jadi pada saat itu tensi bicara para sahabat itu udah kencang-kencang banget itulah. Aghladha itu bicaranya sangat keras. Bahkan di sini disebutkan siapa? Abu Bakar. Yang selembut Abu Bakar saja sampai naik pitam, saking jengkelnya dengan perilaku, dengan perbuatan orang musyrik pada saat itu. Apalagi Umar, gitu kan ya. Apalagi orang-orang yang jauh lebih ya wataknya memang lebih keras itu kan dibandingkan Abu Bakar. Abu Bakar yang sangat lembah lembut saja, itu sampai aghladha. Maka diantaranya Abu Bakar itu dia berdebat itu, bahkan menyampaikan kata-kata yang cukup keras itu kepada Urwah bin Mas'ud. Lam aghladalahu Abu Bakrinil qawla, ketika Abu Bakar berkata dengan sangat keras terhadapnya fi muwafadati sulhil Hudaybiyah, yaitu pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, lam yujibhu bisyai'in. Urwah tidak menjawab sepatah kata pun apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, tidak membantahnya, diam saja. Kenapa? Lima li Abi Bakrin alaihi min jamilin sabikin lam yukafihu alaihi ba'd. Karena adanya satu kebaikan yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar terhadapnya dan dia belum sempat membalasnya. Dia belum bisa membalasnya kebaikan Abu Bakar itu. Coba ini ya. Ini Masya Allah. Falidzalika qala, kemudian dia berkata, amma walladzi nafsi biyadihi, maka demi Allah, gitu kan ya, demi Allah. Jadi sumpah demi Allah itu ya musyrikin Quraisy juga mengucapkannya, gitu kan ya. Laula yadun kana laka indi, seandainya bukan karena satu kebaikan yang pernah Abu Bakar lakukan untuk berikan kepadaku, lam ajzika biha. Oh mohon maaf, laula yadun kanat laka indi, andai saja. Jadi ini langsung disampaikan ke Abu Bakar. Jadi langsung disampaikan oleh Urwah kepada Abu Bakar. Demi Allah, andai saja bukan karena satu kebaikan yang pernah engkau lakukan kepadaku, kau berikan kepadaku, dan aku belum bisa membalasnya akan kebaikan itu, la ajabtuka, maka aku pasti akan menjawab semua perkataan. Aku akan mendebat semua ucapan-ucapanmu. Tapi karena ada satu kebaikan, seorang jahiliyah itu bisa mengendalikan emosinya, menahan dirinya untuk tidak membalas, anggaplah sebagai sebuah keburukan, sebagai sebuah kejahatan dia rasakan, gitu kan ya. Kenapa? Karena orang yang dihadapannya adalah orang yang pernah memberikan satu kebaikan yang belum pernah dia balas. Coba bagaimana dengan orang yang banyak memberikan kebaikan? Ini pelajaran pentingnya buat kita
adalah bagaimana kita harus bisa menunjukkan akhlak terbaiknya terhadap orang-orang yang berjasa terhadap kita. Orang tua berapa kebaikannya buat kita? Berapa banyak? Sampai di dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu ada sebuah riwayat di mana ada seorang laki-laki yang dia bertawaf dengan menggendong ibunya. Dia sangat hati-hati gendong itu ibunya. Dibuat ibunya senyaman mungkin, sangat hati-hati agar ibunya tidak terganggu. Di atas gendongannya itu dia bertawaf. Kemudian ditanyalah kepada Abdullah bin Umar yang waktu itu menyaksikan peristiwa itu, wahai Abdullah, apakah amal laki-laki itu telah membalas jasa-jasa ibunya? Maksudnya apakah sudah sebanding dengan kebaikan ibunya terhadapnya? Kata Umar, lah, walau zamratan wahidah, tidak sama sekali, meskipun hanya untuk membalas satu tarikan napas seorang ibu. Tarikan napas seorang ibu ketika melahirkan, berapa kali tuh saat melahirkan? Kebaikan yang sebesar itu saja tidak mampu membalas satu tarikan napas. Itu Masya Allah. Makanya harus sangat hati-hati ya. Apalagi terhadap orang tua, kan di dalam Al-Quran diatur sedemikian rupa. Cara berbicara pun kita diatur oleh Allah. Wahfid lahuma janahaz zulli minal. Jangan sampai suara kita lebih tinggi daripada kedua orang tua kita. Ya, tunjukkan dengan verbalnya maupun dengan bahasa tubuhnya, dengan merendahkan diri. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain orang tua siapa? Di dalam hidup kita yang paling banyak jasanya siapa? Istri kita. Makan tinggal makan itu kan ya, baju tinggal pakai, rumah tahu bersih, anak dirawatin. Coba jangan sampai malu sama Urwah bin Mas'ud di sini. Satu kebaikan dia bisa mengendalikan diri, padahal hatinya udah gedek banget sama Abu Bakar gitu kan. Tapi karena satu kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, dia menahan dirinya. Orang kadang sama istri seenaknya tahan tuh. Ingatlah kebaikan istri itu yang begitu banyak dalam kehidupan kita, memberikan keturunan kepada kita, Masya Allah. Maka kalau lagi kesel, tahan, jangan sampai diluapin. Perlakukan sebaik-baiknya pasangan kita, karena sesungguhnya kebaikan istri terhadap kita itu sangat luar biasa. Makanya sampai Allah itu kepada seorang istri yang kemudian dia memberikan ketaatan yang terbaiknya terhadap pasangannya, itu sampai Allah katakan kepada seorang istri yang seperti itu, silahkan engkau masuk surga dari pintu mana saja, min ayyibah bin syi, silahkan kamu pilih. Karena al jazau min jinsil amal kan? Besarnya pahala itu ya tentu sesuai dengan besarnya amal kita. Makanya hati-hati di rumah ya. Ingatlah nama ini, masa kalah sama seorang laki-laki jahiliyah, Urwah bin Mas'ud ya. Siapa namanya? Urwah bin Mas'ud. Jangan sampai kalah sama dia ya. Untuk satu kebaikan saja dia bisa mengendalikan emosinya, bisa menahan dirinya karena mengingat satu kebaikan ya. Wa fi hadisin, dan juga terdapat di dalam sebuah hadis, wa fi hadisin sahihin, dan sebagaimana terdapat di dalam sebuah hadis sahih, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, barang siapa yang telah berbuat kebaikan kepada kalian, maka fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu ya, apapun itu. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adna ma tukafi'u bihil muhsinu ilaika, dan hal yang paling ringan sebagai bentuk balasan terhadap kebaikan seseorang kepadamu itu antuwaqqirahu
watah tarimahu, yaitu engkau memuliakannya dan menghormatinya. Hormati. Kalau kita belum bisa membalas kebaikannya, banyaklah dalam semua interaksi dalam hidup kita ya. Ya di dalam rumah, kemudian kita bertetangga, berjamaah juga gitu kan ya. Ada kemudian kita menerima kebaikan-kebaikan dari orang. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, doakanlah dia. Ketika engkau belum bisa membalasnya, maka doakanlah kebaikan untuknya. Makanya di antara adab Islami, ketika kita mendapatkan kebaikan, ucapan jazakumullah khairan, itu sebagai bentuk balasan terendah gitu. Ya kan bagusnya ketika kita dikirimin sayur asem gitu kan ya, ya dibalas dengan sayur yang tidak asem gitu kan. Bagusnya kan gitu, dengan yang lebih baik gitu. Kalau enggak ya paling tidak setara atau apapun. Ya kemudian wa kullu mu'minin hariyun bil ihtirami. Yang nomor keberapa ini? 6 ya? Ya. Kemudian berikutnya, pada hakikatnya kata penulis, setiap mukmin itu mereka berhak untuk dihormati. Selama dia mukmin, selama dia muslim, maka hormatilah dia karena status keimanan dan keislamannya. Fala yuqamu min majlisihi liyajlisa ghairahu. Maka jangan sampai kau bangunkan dia dari tempat duduknya agar orang lain menempatinya. Ya, lagi duduk dibangunin, kemudian persilahkan kepada orang lain yang dianggap lebih terhormat, lebih mulia. Nggak boleh. Ya, secara adab Islam. Kemudian watajibu dia fatah. Kemudian apabila dia bertamu maka wajib dijamu. Dia apa? Wajib dijamu dengan baik. Wa tusyra'u musyawaratuhu, kemudian disyariatkan untuk bermusyawarah dengannya. Wa yushkara 'alal ma'rufi, dan juga berucap atau berterima kasih, mengucapkan terima kasih atas kebaikan yang diberikan. Wa tu'adda ilaihi huquqahu ghairu muta'adda, dan tunaikanlah semua haknya. Semua hak seorang mukmin itu tanpa dikurangi sedikit pun. Ketika bertemu mengucapkan salam, ya, kan hakul muslim alal muslim, sit, tunaikan hak itu. Apabila bertemu ucapkan salam. Kemudian apabila dia sakit maka jenguklah. Apabila dia minta nasihat, nasihatilah. Semua hak muslim kemudian ditunaikan dan diberikan. Ya. Itu sebagai bentuk penghormatannya. Kemudian wa tuqabiluhu bi talaqatil wajhi. Ketika bertemu, ketika berjumpa maka juga tunjukkan wajah yang berseri-seri, senyum gitu kan ya. Enggak lempeng gitu. Enggak ada ekspresi itu. Wa nudkhilus surura ila qalbihi. Kemudian wa tudkhilus surura ila qalbihi, kemudian memasukkan kebahagiaan ke dalam hatinya. Bahagiakan. Ya. Al insan bi tabi'ihi yajibu an yuqabila bil ihtirami wal yuhibbu, bukan yajibu. Al insan bi tabi'ihi, karena manusia itu apa ya? Secara tabiatnya, pada dasarnya setiap manusia itu yuhibbu, memiliki keinginan an yuqabila bil ihtirami, untuk diperlakukan dengan dimuliakan dan dihormati. Udah apa namanya? Udah memang tabiat manusia. Udah fitrahnya manusia seperti itu. Manusia itu ingin dihormati, ingin dimanusiakan. Wa yatlubu min rabbih ayyukrimah. Dan manusia itu menuntut, meminta, memohon kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuliakannya. Maka kemudian ja'a fi du'ain Nabi SAW, diriwayatkan di dalam sebuah hadis tentang doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan satu doa, ini doanya, Allahumma zidna wala
tanqusna, wa akrimna wa la tuhina, wa atina wa la tahrimna, wa asirna wa la tu'assir alaina. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami, tambahkanlah kami, dan janganlah Engkau kurangi kami. Wa akrimna wa la tuhina, muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan. Kan Nabi nggak bakalan ngajarin begini, ya. Nabi nggak mungkin ngajarin sesuatu yang bertentangan dengan tabiat manusia itu sendiri. Karena manusia kemudian secara tabiatnya menginginkan yang namanya al-ikram, untuk dihormati gitu. Maka kemudian Nabi mengajarkan ini. Kepada Robnya saja dia meminta agar dimuliakan. Jadi ya kebahagiaan buat manusia, sehingga menjadi sesuatu yang dicari, ya. Dan kemuliaan di akhirat, ya, tentu itu apa namanya, ya kebahagiaan yang paling tinggi. Berilah kami dan janganlah Engkau halangi kami, utamakanlah kami dan jangan Kau berpaling, dan jangan kau palingkanlah kami. Ala khabat ummatun la tatabadalu khuluqal ihtirami wat tawqir. Ala, ingatlah, khabat, merugi, ummatun, suatu umat, suatu kaum, suatu generasi, la tatabadalu khuluqal ihtirami, di mana mereka tidak bermuamalah, tidak berinteraksi dengan saling menghormati. Mereka tidak memiliki akhlak al-ihtiram. Ya. Wa hasbu mri'in minasyarri, dan cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang buruk, ayyahkira akhahul muslim, yaitu ketika dia menghinakan dan merendahkan saudaranya yang muslim, baik dengan ucapannya, ya, maupun dengan sikapnya. Inna man kana fi nafsihi haqiran qad la yuqabilul akharina bil ihtiram. Sesungguhnya orang yang di dalam jiwanya terdapat kehinaan, ya, maka qad la yuqabilul akharina bil ihtiram, maka dia tidak akan mau memperlakukan orang lain dengan menghormatinya. Jadi orang yang tidak mau menghormati orang lain itu adalah orang yang tidak menghormati dirinya. Dia adalah merendahkan dirinya. Walladzi yahtarimu nafsahu yatawaqqa'u min mislihi ay yahtarimal akharina. Dan orang yang kemudian memuliakan dirinya, maka dia akan berusaha untuk memuliakan orang lain. Al-mustahiqina lil ihtiram adalah orang-orang yang berhak mendapatkan yang berhak untuk dimuliakan. Wa fi mauqifi Abi Sufyan, ini lagi-lagi ada contoh lagi. Contoh sisa-sisa kebaikan masyarakat jahiliyah. Nah, sekarang pelajaran itu terdapat pada sosok Abu Sufyan. Waktu itu masih musyrik, waktu itu masih kafir, ya. Wa fi mauqifi Abi Sufyan, dan di dalam sikap Abu Sufyan fi jahiliyatihi, ketika dia masih jahiliyah, darsun, terdapat sebuah pelajaran li ashabil jahiliyati, bagi orang-orang jahiliyah itu sendiri, wali katsirin minal muslimina, dan juga bagi banyak kaum muslimin, fi ihtiramin nafsi, dalam hal memuliakan diri sendiri, yaitu id abad alaihi nafsah, ketika dia menahan dirinya, an yashhada amama Hiraqla wa amamal wafidi al murafiqi lahu min qaumihi syahadatan kadzibatan, yaitu dia menahan dirinya dengan tidak melakukan kesaksian palsu, persaksian dusta kepada Raja Hiraqla dan orang-orang yang menjadi delegasi dan pengiring Abu Sufyan itu sendiri. Tentang siapa? Fi haqqi Rasulillah SAW, tentang Rasulullah SAW. Kan Rasul berkirim surat, kan? Maka kemudian direspon oleh Raja Hiraqla. Maka kemudian Raja Hiraqla mengundang utusan
orang Quraisy. Maka Quraisy mengirim Abu Sufyan. Dia pengen tahu seperti apa sosok yang telah mendakwahinya itu, yang telah menyuratinya itu, yang telah mengakukan diri sebagai seorang rasul itu, yang mengajak dia kepada Islam. Maka ditanya-tanyalah Abu Sufyan tentang Rasulullah SAW, seperti apa orangnya. Maka kemudian Abu Sufyan pada saat itu dia memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi terhadap Hiraqla, tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menjadi satu sebab kemudian Raja Hiraqla secara pribadi menerima sebetulnya, tetapi karena ditentang oleh rakyat. Fawallahi, ini perkataan siapa? Perkataan Abu Sufyan. Fayaqulu, Abu Sufyan berkata ini nih. Kenapa dia tidak mau berdusta? Fawallahi, maka demi Allah, lau qad kadzabtu ma raddu alayya. Andai saja waktu itu aku bohong, kalau aku mau bohong, ma raddu, mereka tidak akan membantahku. Mereka pasti akan percaya terhadap ucapanku, karena aku orang yang telah dipercaya, dikirim oleh kaumku. Walakinni kuntu imra'an sayyidan. Tetapi aku ini adalah seorang pemimpin, seorang sayyid, ya, seorang tokoh ataqarramu anil kadzib, yang pantang untuk berbohong. Jadi ya, orang seburuk itu kan yang memercik api Badar itu kan Abu Sufyan. Provokasinya luar biasa, ya, sehingga terprovokasi satu Makkah waktu itu untuk kemudian memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana kurang buruknya orang seperti itu, tapi masih menjaga tentang satu akhlak ini, tentang menjaga marwah dirinya, marwah kepemimpinannya. Aku nggak mau berdusta, karena aku seorang pemimpin yang selalu menjaga hal itu. Aku pantang melakukan itu. Wa alimtu, dan aku sangat yakin, anna aisara ma fi dzalika in ana kadzabtuhu. Dan aku yakini, alimtu, aku yakin, aku tahu bahwa seringan-ringannya perkara yang akan terjadi padaku ketika aku berdusta, kemudian sampai ketahuan, ayyahfazu dzalika anni summa tahaddatsu bihi. Ya. Karena di antara seringan-ringannya risiko yang akan aku terima ketika aku berdusta, aku akan dikenang di dalam sejarah sebagai seorang pemimpin yang pendusta. Makanya hati-hatilah dengan apa yang dicatat oleh sejarah. Jejak digital itu, masya Allah, ya, kadang-kadang muncul gitu kan. Makanya gimana seorang pemimpin yang bertubi-tubi dia melakukan bohongan demi kebohongan, sangat memalukan gitu kan ya. Maka falam ukadzibhu, karena alasan itulah aku tidak mau berdusta kepada Raja Hiraqlah. Aku tidak mau merusak gitu kan. Ini orang jahiliyah, ya, orang jahiliyah masih menjaga kehormatan dirinya, ya, kehormatan dirinya dengan apa? Dengan menjaga satu di antara kemuliaan akhlak itu. Apalagi sebagai seorang muslim, apalagi seorang muslim. Wa ahyanan, nah ini bagian terakhir. Wa ahyanan, dan terkadang, ya, yakunul ihtiramu syakliyu hatta ma'aman la yastahiqul ihtiram. Kadang-kadang itu penghormatan secara formal itu butuh untuk diberikan kepada orang yang tidak layak untuk dihormati. Secara formal, asyakli itu secara formalitas. Makanya jangan kaget ya kalau kita melihat orang kok begini ya. Si fulan itu kan orang jahat, orang buruk, tapi kok
di dalam acara-acara resmi yang saya hormati, yang saya muliakan, si fulan gitu ya. Kalau kita jauh itu orang jahat, orang buruk. Itu contoh kan Nabi SAW. Limaslahatin syar'iyyatin, karena tujuan kemaslahatan syariah. Ini contohnya Nabi SAW sendiri. Kama kana fi mukhatabati Rasulillah SAW li Hiraqla. Bagaimana kemudian Nabi di dalam suratnya menyampaikan kalimat penghormatan terhadap Raja Hiraqla. Jadi orang kafir kan, bahkan gembongnya kafir itu kan pada saat itu. Nabi menyampaikan kalimat sanjungan terhadapnya, yaitu dengan kalimat Nabi SAW di dalam surat itu menyebut Raja Hiraqla dengan Azimur Rumi, sebagai penguasa, sebagai apa, azim itu kan pembesar, orang yang agung gitulah ya, di negeri. Masa Nabi memuliakan orang musyrik, orang kafir gitu kan? Nah, ini ada contohnya ternyata. Jadi di dalam konteks siasah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di sini kemudian dikatakan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu ya, dengan kalimat yang bernada memuliakan, menghormati, itu limaslahatit ta'alluq ya, untuk suatu maslahat yang namanya at-ta'alluq, yaitu untuk menjinakkan hatinya Hiraqlah. Akhirnya kan tersentuh. Gitu. Wa katsirum ma yahtajul muslimuna lit ta'amuli bil ihtirami wat tawqir. Dan seringkali kaum muslimin itu, atau bahkan kaum muslimin itu lebih membutuhkan mereka untuk berinteraksi, saling menghormati antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Yang pertama, limaslahati wahdatis sufi, untuk kemaslahatan penyatuan saf kaum muslimin. Kelemahan kaum muslimin kan karena perpecahan ya, karena satu sama lain saling menyalahkan dan merendahkan, tidak saling menghormati dan saling menghargai dalam perbedaan-perbedaan mereka. Ada wilayah-wilayah yang memang kita harus bertasamuh, harus berlapang dada dan tetap menghormati mereka karena status keislaman mereka itu lebih banyak sesungguhnya. Dan ini lebih dibutuhkan untuk terjalinnya sebuah kekuatan kaum muslimin, yaitu penyatuan barisan mereka, wa tauqiril juhudi ya, dan kekuatan tenaga kaum muslimin. Memiliki kekuatan lebih berpower kaum muslimin. Kalau berpecah-pecah begini, masya Allah, sangat lemah dan mudah dikendalikan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'liful qulubi, dan untuk menyatukan hati. Wa izalatud dahni, dan untuk menghilangkan berbagai macam kerusakan dan mudarat. Wa ighadhatul aduwi, dan untuk memberikan rasa sakit terhadap musuh. Musuh sakit kalau kaum musliminnya akur, kalau kaum musliminnya mau bersatu. Biqadri ma yahtarimu ba'duna ba'dan nakunu fi nadharin nasi muhtarimina. Maka ketika kaum muslimin satu sama lainnya, kita semua itu saling menghormati antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, maka fi nadharin nas, di dalam pandangan masyarakat internasional, maka akan dipandang sebagai sebuah umat yang mulia, umat yang dihargai. Kalau enggak, ya kayak gini, gitu kan ya, hanya jadi objek dari berbagai macam kepentingan mereka. Inilah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, menghabiskan ya bagian terakhir dari bab al-ihtiram. Nah, insyaallah untuk kesempatan berikutnya saya sudah minta izin untuk membacakan kitab ini secara runut dari awal ya. Nanti untuk bab-bab yang sudah terlewatkan, maka kita akan lewati ya. Kita akan lewat karena masih banyak yang terlewat kalau kita sampaikan berdasarkan poin-poin yang diamanahkan dari tarbiyah markaziyah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf karena materinya sudah habis gitu. Kita cukupkan saja. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, ada sedikit perubahan ya, dalam akhlak kita, dalam perilaku kita, yang tentu itu akan sangat bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita, semua sektor kehidupan kita itu akan terdapat manfaat. Insya Allah kalau akhlak kita semakin baik, hubungan keluarga juga kita semakin harmonis ya. Hubungan dengan siapapun akan terjadi lebih baik, dengan bermasyarakat, bertetangga ya. Juga kekuatan kaum muslimin juga akan mendapatkan dampak kebaikannya. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang-orang yang buruk secara akhlak, ya, maka bukan hanya diri kita yang merasakannya, bahkan Islam itu sendiri, bukan Islam, kaum muslimin itu sendiri kemudian mendapatkan dampaknya, karena Islam itu ya tidak bisa termudaratkan dengan apapun ya. Islam itu ya seperti itu ya. Demikian kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.